panen ulat Hongkong yang pertama. Anaknya coba lihat di sini. Lihat tuh. Banyak banget tuh. Pada nyangkut-nyangkut di tisu tuh. Banyak tuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Sentara Channel. Semoga kalian sehat selalu dan salam sejahtera untuk kalian semua ya. Dalam video kali ini saya hanya ingin berbagi tips mengenai ini ya, ulat Hongkong. Ini adalah ulat Hongkong. Sedikit berbagi tips dengan apa yang sudah saya lakukan, terutama untuk kalian semua yang pecinta burung dan pecinta ikan, terutama ikannya ikan predator ya. Biasanya suka memberi makan dengan yang namanya ulat Hongkong. Ini ulatnya seperti ini. Bagaimana caranya memperbanyak ulat Hongkong agar kita tidak usah beli lagi ya. Tidak usah beli lagi, diperbanyak. Ini bukan untuk itu ya, untuk budidaya. Kalau untuk dengan kata budidaya terlalu besar ya, terlalu gimana gitu. Cuman ini bagaimana caranya kita bisa memperbanyak sendiri ulat ini agar bisa bertelur. Agar bisa bertelur, saya udah mencoba untuk memperbanyaknya dan ternyata berhasil. Jadi untuk ulat Hongkong ini siklus hidupnya itu ada 4 tahapan ya. Ada 4 tahapan. Dari pertama mulai dari telurnya, kemudian jadi larva. Ini seperti ini, itu adalah larva ya, atau ulatnya. Kemudian kalau sudah jadi ulat dewasa, dia akan berubah menjadi pupa. Setelah itu si pupa akan berubah menjadi kumbang atau biasa disebut kepik. Kepiknya kepik. Kalau pertama berubah jadi kumbang itu warnanya coklat muda. Setelah siap untuk bertelur, dia akan berubah warna menjadi hitam. Mengkilat. Contohnya seperti ini. Ini pertama saya mempunyai kepik. Ini saya nggak beli ya, karena kepik ini dijual online juga ada, dibeli di online. Harganya sekitar antara 1000 sampai 1500 per ekornya. Saya beli ulat Hongkong ini biasa beli di tukang jual burung, makanan ternak itu hanya 5000. Saya diamkan, saya kasih makan. Ini pur ayam ya. Ini kasih makannya pur ayam. Saya simpan di nampan. Kemudian awalnya sih kok lama-lama si ulat dewasanya kok berubah gitu. Saya kan nggak tahu. Awalnya saya nggak tahu kok berubah jadi pupa ya. Jadi pupa. Contoh pupanya saya nggak ada ya. Untuk contoh pupanya saya nggak ada, tapi di sini saya ada pupa yang tidak berhasil untuk menjadi kumbang atau kepik. Mana ya? Nah ini dia contohnya ya. Ini adalah pupa. Setelah dari telur ulat atau larva kepompong, kemudian jadi pupa.
Contohnya seperti ini. Ini adalah pupa yang gagal berubah jadi kumbang seperti ini. Ya, kelihatan ya. Jadi begitu teman-teman. Untuk lebih jelasnya silahkan ikutin tayangan ini terus. Dan jangan lupa teman-teman untuk di subscribe terlebih dahulu channel saya agar channel saya semakin berkembang, karena subscribe itu gratis. Nah, untuk ulat Hongkong ini kalau misalkan sudah menjadi pupa ya, itu dipisahkan dari media yang dari media ini dipisahkan di tempat tersendiri agar si pupa ini bisa menjadi kumbang dan bisa menetas dengan medianya yang sama. Kemudian dikasih kapas. Kapas ini gunanya untuk apa? Gunanya untuk tempat telur, karena kumbang dewasa ini nanti akan menikah ya. Menikah, akan kawin dan menetas. Nanti telurnya akan pada nyangkut di kapas ini. Begitu teman-teman. Nah, ini untuk penetasannya ini, untuk pemindahan ini adalah sekitar 14 hari. Setelah 14 hari nanti si kumbang ini juga diangkat. Kumbang ini diangkat, kapasnya diangkat, diambil, dipindahkan ke media yang baru, dan si media ini kita simpan selama kurang lebih 14 hari juga untuk penetasan. Dan contohnya seperti ini. Ini saya nggak beli, nggak sama sekali. Ini adalah apa yang saya lakukan. Contohnya seperti ini, lihat. Ini adalah anak-anak dari ulat Hongkong yang sudah menetas dari telurnya. Lihat, masih kecil-kecil. Nih. Bisa dilihat juga di sini di dalamnya, nih tuh, di kapasnya masih ada tuh. Masih ada kapas. Kalau kapasnya dibuka, diblengehkeun maksudnya matanya, si kapasnya itu dibuka. Nah, di sini banyak sekali dari telur-telurnya yang sudah menetas, yang sudah berubah jadi ulat. Lihat tuh. Banyak ya. Ini pertama saya perbanyak itu hanya punya 50 kepik atau kumbang dari si ulat Hongkong ya, hanya punya 50 ekor, dan hasilnya seperti ini, segini, hanya sedikit. Tapi ini untuk konsumsi sendiri, ini buat saya cukup ya, cukup, karena saya penasaran gimana caranya untuk memperbanyak si ulat Hongkong. Dan ini sekarang akan saya pindahkan. Ini masih ada telur-telurnya di sini. Saya biarkan dulu biar menetas semuanya. Kemudian saya akan memindahkan si kumbang ini ke media yang baru, karena ini sudah harus dipindah ya. Sudah harus dipindah. Jadi saya akan siapkan tempat yang baru untuk si kepiknya ya. Ini saya kasih pur ayam. Pur ayam itu sekilo
10.000. Dan ini dengan 1 kilo aja bisa kepakainya lama ya, karena di sini tidak perlu banyak-banyak, tergantung dari jumlah kepiknya ya. Karena di sini hanya sedikit, saya akan pindahkan manual saja. Ini pas saya pindahkan manual satu-satu ke sini. Ini lihat nih, banyak banget tuh. Saya pindahkan satu-satu. Nah, seperti ini teman-teman. Sudah saya pisahkan ke tempat yang baru dengan media yang baru agar si kepik ini bisa kembali menetas. Dan untuk medianya kita tambahkan kapas ya, kapas, agar nanti si kumbangnya ini, si kepiknya bisa kembali menetas di kapas ini. Dan untuk ini si kumbang ini dan si ulat Hongkong ini butuh minum ya. Untuk minumnya sendiri saya kasih pakai labu siam. Untuk ukuran seperti ini dapat 7 biji, ini hanya 5.000 rupiah. Jadi ini kita iris-iris tipis ya. Ini untuk minumnya si kumbang agar tidak mati, karena kalau yang namanya makhluk hidup kan butuh makan dan butuh minum, butuh air. Untuk airnya sendiri ini dapat dari labu siam. Dan boleh juga disemprot ya, tapi jangan terlalu banyak juga semprotannya. Kalau saya biasa, untuk agar sedikit lembab, saya semprot sedikit. Jadi si kumbang ini tidak mati lemas. Seperti ini. Ini siap untuk proses agar bertelur ini sekitar 14 hari ya dari sekarang. Nanti setelah 14 hari itu dipindahkan kembali ke media yang baru. Nah, untuk ini juga, untuk ulat Hongkong yang masih baby, yang masih kecil juga, saya semprot ya. Saya semprot. Tidak perlu banyak-banyak, yang penting karena ini saya tinggal di wilayah Bekasi ya, hawanya cukup panas, jadi agar si ulat ini tetap hidup. Dan seperti ini buktinya ulatnya tetap hidup. Kalau ulatnya pada mati, ininya berubah jadi hitam ya, mengering hitam, dan ini tidak ada yang hitam sama sekali, artinya ulatnya tetap hidup. Dan untuk ukuran yang sebesar ini sudah kita bisa kasih ini ya, kasih sayuran, daun-daunan juga bisa, sayur misalkan dari daun selada atau apa gitu. Karena kalau tidak dikasih minum, si ulat Hongkong itu mati lemas dan berubah menghitam. Jadi saya pertama beli ulat Hongkong itu 5.000 dan diperbanyak, beli ininya 5.000 jadi 10.000, dan beli medianya 10.000, pur ayam jadi berapa tuh? Cuma 20.000 ya, cuma 20.000. Dan ini
Ini masih banyak telur-telurnya di sini yang belum netas. Saya semprot, kembali semprot. Dan ini juga saya kasih makan, minum maksudnya, saya kasih minum ya. Saya kasih minum dan sama juga saya semprot juga. Saya semprot hanya untuk sedikit agak lembab, tidak kering banget, agar si ulat Hongkong itu tidak mati. Dari pertama saya hanya punya 53 ya, 53 kumbang. Sekarang udah bertambah 2 kali lipatnya si kepiknya ya. Dan ini saya semprot juga. Kalau yang ini sih tidak perlu ya, tidak perlu dikasih tisu, karena ini ulat yang pembesaran. Nah seperti itu teman-teman ya, seperti itu. Ini yang tadi yang akan saya tetaskan telurnya di sini. Saya akan semprot-semprot juga. Nanti media ini akan saya update kembali setelah nanti kembali sudah menjadi ulat ya. Jadi sekarang saya punya 1, 2, 3, 4. Ada 4 wadah ya. Sekarang tidak perlu membeli lagi ulat Hongkong. Oke teman-teman, seperti itu ya cara memperbanyak ulat Hongkong untuk skala rumahan, untuk konsumsi pribadi, untuk yang punya burung, punya ikan. Silahkan dicoba karena cukup gampang ya. Terima kasih teman-teman, semoga tayangan ini bermanfaat dan jangan lupa untuk di subscribe. Mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan-kesalahan yang baik yang disengaja atau maupun yang tidak disengaja. Salam sejahtera untuk kalian semua dan sampai jumpa kembali. Dadah.